Oke, oke, video lanjutan. Cuman ini nggak beda jauh sama tadi, hanya saja batas tiganya kita ubah. Gue jelasin lagi sedikit lah ya. Ya ini sama, intinya adalah kita merubah bentuk do u per do x menjadi x aksen, y-nya tinggal nempel. Kalau do kuadrat u per do x kuadrat, jadi x double aksen, y-nya tinggal nempel. Kalau yang turunan terhadap y sama, berarti y-nya yang punya aksen, x-nya nempel aja. Oke, Oke, ini sudah ketentuan tadi ya. Jika kita sudah turunkan, lalu kita susun bentuknya seperti ini. Yang punya aksen di atas, yang nggak punya di bawah, ya kayak gini. Itu sama dengan min lambda kuadrat. Sudah ketentuan. Oke, contoh soal. Contoh soalnya sama kayak yang sebelumnya, cuma beda di syarat batas ketiga. Jadi kalau udah nonton video yang sebelumnya, pasti ya ini skip aja lah ya. Jangan langsung ke syarat batas tiga. Nah, ini gue tulis ulang kayak gini. Sama kayak tadi, do per do t jadi t aksen x, 2 sama dengan 2 x double aksen dikali t, lalu ini dikali silang gitu, t aksen per 2t sama dengan x double aksen per x sama dengan min lambda kuadrat. Jadi kita pecah jadi 2, t aksen tambah 2t kali lambda kuadrat sama dengan 0. Ini bentuknya jadi c1 dikali e pangkat min 2 lambda kuadrat kali t. Sedangkan yang bawah x double aksen ditambah x lambda kuadrat sama dengan 0. Ini bentuknya menjadi C2 cos lambda X tambah C3 sin lambda X. Lambda ini itu akar dari ini lambda kuadrat. Kalau sininya lambda pangkat 4, berarti sininya lambda kuadrat ya. Nah, U X T itu adalah ini perkalian dari T dan X tadi. Kita kalikan saja. Ini C1, C2, C3 ini kan konstanta bebas. Jadi bisa diganti nah, P dan Q gitu ya. E pangkat min 2 lambda kuadrat T dikali sama ini P cos lambda X tambah Q sin lambda X. Ya, dari sudah dapat fungsi U tadi, ini kita masukkan syarat batas. Syarat batasnya ada tiga, masukkan harus secara urut. Pakai video sebelumnya ya, ini sampai sini masih sama sih. SB1 U 0,T90, maka dimasukkan X-nya itu 0, masuk ke sini. E bin 2 lambda kuadrat T dikali P cos 0 tambah Q sin 0. Sin 0 itu nilainya 0. Kalau cos 0 nilainya 1. Berarti Q-nya otomatis hilang. Karena sin 0 dikali Q 0. Cos 0, 1 kali P tetap P. P dikali E pangkat min 2 lambda kuadrat T sama dengan 0. Nah, berapa nilai P supaya ini bisa 0? Nah, sudah gue bilang juga di video sebelumnya bahwa E pangkat berapapun ini nggak bisa 0. Berarti yang harus 0 adalah P. Maka kita punya fungsi U yang baru. Jadi seperti ini, Q. Oh, ini dapatnya dari sini ya. P sama dengan 0 dimasukkan ke atas. P sama dengan 0 masuk sini. Berarti kan cosnya hilang nih. Yang tersisa adalah E pangkat sekian tambah Q sin lambda X. Berarti ini Q-nya gua kedepanin. E pangkat min 2 lambda kuadrat T sin lambda X. Lanjut ke langkah kedua, itu syarat batas yang kedua. U 3, T sama 0. Berarti X-nya kita ganti 3. Dari sini ya, kita masuknya nggak dari atas lagi, tapi dari sini. Dari syarat batas 1. Maka itu harus urut. Kalau nggak urut nanti ya coba sendiri lah ya. Nah, masukkan X sama dengan 3, Q, E pangkat min 2 lambda kuadrat T, sin 3 lambda, sesuai ini. Ini kan X, sin lambda X, X-nya ganti 3, berarti sin 3 lambda. Sama dengan 0. Nah, pertanyaannya sama, bagaimana biar ini bisa 0? Berarti lambdanya, nilai sinnya harus 0. Nilai sinnya 0. Nah, di sini sin 3 lambda. Lambdanya adalah NP per 3. Karena kalau kita masukkan ke sini, berarti kan sin 3 dikali NP per 3. Berarti sin NP. Sin NP itu nilainya 0. Karena sin 180, 0. Sin 2 kali 180 ya 0 juga. Maka fungsi U xt yang baru jadi seperti ini. Q dikali E pangkat min 2. Nah, ini kan awalnya min 2 lambda kuadrat ini. Lambdanya kan NP per 3, berarti masuk sini. Min 2 NP per 3 kuadrat dikali T. Nah, sin lambda X berubah, karena lambdanya udah punya nih NP per 3. Masukin sin NP per 3 X, gitu. Jadi di sini kita udah punya bentuknya, cuman yang nggak diketahui adalah Q dan N, gitu kan. Nah, di syarat batas ketiga nanti kita cari Q dan N-nya.
Ini ada rumus integral Fourier yang harus kita ingat kembali. Ada di PPT perkuliahan ke-8A. Ini gua cantumkan rumusnya. Yang kita pakai ini, yang gua kotakin. Nah, syarat batas ketiga, U X, 0 sama dengan 25. Maka, ya, ini jadi kayak gini, ada sigmanya, Qm sin NPX per 3 sama dengan 25. Ini ikutin di PowerPoint lah. Lalu Qn sama dengan, nah 2 per 3. Ini dari mana 2 per 3? 2 ini emang bentuk bentuk deret Fourier begitu. Kalau kalian ingat-ingat lagi, dari kuis deret Fourier kan 2 per L rumusnya. 2 per L integral bla bla bla. 2 per L. 2 per L di sini kebetulan 3. L itu yang bawah. Yang bawah ya, ini 3. Jadi 2 per 3 integral 0 sampai 3. 25. Ini dari batasnya kayaknya masuk ini 25. Lalu sin NPX per 3 dx gitu. Seperti di PowerPoint ya. Lalu kita tinggal integralkan. Ini 25 cuman konstanta bisa tarik ke depan. 25 kali 2, 50 per 3. Integral 0 sampai 3 sin NPX per 3 dx. Oke, 50 per 3 tetap biarkan di depan. Nah, integral 0 sampai 3 sin NPX per 3 dx ini bagaimana? Kita lihat di rumus tadi. Nah, integral sin NPX per 3. Ini kan L. 3 sebenarnya, dx. Maka bentuknya jadi min L per NP cos NPX per L. Nah, jadi sini ya, min L-nya kan 3. Min 3 per NP cos NPX per 3. Batas integralnya 0 sampai 3. Nah, dari mana batas integral 0 sampai 3? Jadi gua ada tanya Pak dosen juga, batas integral 0 sampai 3 itu dapatnya dari syarat batas katanya. Syarat batas. Syarat batasnya kan tadi, nah, ini ya, kalau diperhatikan, U-nya 0, T sampai U 3, T. Berarti X-nya adalah 0 sampai 3. Tuh. Oke. Nah tadi ini ya, integral 0 sampai 3. Batasnya 0 sampai 3. Lalu ini bisa kita kedepankan. 3 sama 3 coret, sisanya min 50 per NP dikali cos NP per NPX per 3. Batasnya 0 sampai 3. Nah, pasti udah tahu ya cara masukin batas itu. Batas atas dikurang batas bawah. Berarti ini min 50 per NP-nya diam dulu di sini. Kita operasikan yang sini dulu. Batas atasnya 3, masukkan. Cos NP, X ganti 3 per 3. Berarti cos NP. Nah, cos NP itu biar aja begini. Dikurang batas bawahnya 0. Cos NP dikali 0 bagi 3. Berarti cos 0. Nilai dari cos 0 itu 1. Berarti cos NP min 1. Nah, lalu di sini ada min. Nah, ini gue cuma ngebalik aja ya. Caranya adalah minusnya dikali ke dalam nih. Min 50, minnya kali ke dalam. Berarti min cos NP plus 1. Kan? Plus satunya depan, min cos NP-nya belakang. Ini kurang tanda sigma ya. Ada sigma di sini. Boleh di PowerPoint begitu ada sigmanya. Ya, kita ikuti saja. Nah, kita sudah dapat Qn, yaitu min 50 NP, ini sigma ya harusnya, sigma, kurung 1 min cos NP, dan juga kita punya UXT yang terakhir. UXT yang terakhir itu ini. Ini itu dapat dari ini tadi. Nah, ini syarat batas kedua kan dapat UXT yang terakhir ini nih. Q. Q-nya tadi udah dapat dari mencair Fourier dapat Q. Ini tinggal disalin sama nilai N-nya nanti. Nah, ini nilai Q udah ada. Nah, ini ya, U, X, T, Q-nya sudah ada, masukkan 50 per di sigma 1 min cos NP per N. Ini kan NP, N-nya geser sini gitu. Lalu, pangkat min 2 ini ya tinggal nempel aja. Kan di, apa namanya, di pengerjaan yang kali ini kok, sebenarnya gue bingung karena nilai N-nya nggak dicari. Kalau di sebelumnya kan nilai Q dicari, nilai M dicari. Tapi kalau di yang Fourier, yang pakai Fourier ini, nilai Q doang yang kita dapat. Nah kan nilai N-nya itu memang enggak. Nah kalau ada yang tahu, boleh kasih tahu gue biar kita sama-sama belajar. Sebenarnya udah cukup selesai sampai sini. Kalau ada yang salah atau apa, kasih tahu ya.